Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Kase dari kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 21030200098. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah buku yaitu Sosiologi Suatu Pengantar. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Bab pertama mengenai pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda. Walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama, setiap manusia mengenal kebudayaan dan peradaban. Masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup yang telah menarik perhatian. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di Eropa. Pada abad 19, Auguste Comte menulis beberapa buah buku yang berisikan pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Berikutnya, ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan krisis setiap orang lain yang mengetahuinya. Unsur-unsur elemen yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu kebulatan adalah: yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan pemikiran. Dan yang terakhir, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum atau objektif. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Ilmu pengetahuan dapat dibedakan menurut sifat dan objeknya. Menurut sifat, ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan yang bersifat ekstrak dan ilmu pengetahuan yang bersifat non-ekstrak. Yang berikutnya, menurut objek, ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi empat, yaitu yang pertama ilmu matematika, yang kedua ilmu pengetahuan alam, yang ketiga ilmu tentang perilaku, dan yang terakhir ilmu pengetahuan kerohanian. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Itu merupakan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi dan menyusunnya menjadi sebuah teori. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti diperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori yang lama. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Artinya, ia mempersoalkan fakta tertentu untuk tujuan menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Berikutnya, bab yang kedua mengenai proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Atau dengan perkataan lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Berikutnya, interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut
hubungan-hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Berikutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat diuji pada suatu kehidupan yang terasing atau isolasi. Kehidupan terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial dengan orang lain. Berikutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, mengenai proses yang asosiatif. Yang kedua, kerjasama. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga, kooptasi, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif. Dan yang kelima, mengenai joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeborannya. Berikutnya, bab yang ketiga, yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness, sehingga manusia juga disebut sebagai animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia, satu dengan yang lainnya, dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Berikutnya, tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau ukuran. Seorang sosiolog Jerman, Georg Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok sebagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil adalah atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Yang pertama, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Seorang masyarakat yang masih bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil lain secara terbatas. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar perbedaan pekerja dua, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Sedangkan out-group
merupakan kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Perasaan in-group atau out-group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya. Yang ketiga, kelompok primer dan kelompok sekunder. Primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal antara lain, serta ada kerjasama yang erat. Contohnya keluarga, kelompok, sepermainan, dan lain-lain. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang terdiri dari banyak orang, yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Contohnya hubungan kontrak jual beli. Yang keempat, paguyuban dan patembayan paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan lain-lain. Petabayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, contohnya adalah ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain. Berikutnya, yang kelima, formal group dan informal group. Formal group merupakan kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk membangun hubungan antar sesama. Contohnya, organisasi informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya, klik. Yang keenam, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan anggota kelompok tertentu untuk membantu pribadi dan perilakunya. Ketujuh, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya, kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Kelompok voter adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Melalui kelompok ini diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Berikutnya bab yang keempat, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur dalam kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya.
Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Dan ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa, ada lisan maupun tertulis. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Berikutnya, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Berikutnya, sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan terlebih ada dahulu mendahului yang lainnya. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Dan yang terakhir, kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu, sedangkan pengertian kebudayaan menunjukkan pada pola-pola perilaku-perilaku yang khas dari masyarakat. Bab yang kelima mengenai lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Berikutnya, norma-norma masyarakat. Ada 4 pengertian norma, di mana dasar itu sama, yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Yang pertama yaitu cara atau usyad, menunjukkan pada suatu bentuk perubahan. Yang kedua, kebiasaan atau volkes, adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk sama. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat atau custom, adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ada sanksi penderitaan bila dilanggar, bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Dan yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.